جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal insana min tin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah dan inayahnya, petunjuk jalan yang benar, yaitu jalan ihdinas shiratal mustaqim. Kunci dalam hidup lain yang tidak bukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah kita minta tempat permohonan, pertolongan, dan Allah itulah salah satu jalan kita untuk minta kebaikan. Tapi modalnya apa? Kuncinya apa? Bukan kita ingin menjadi manusia yang selalu meminta-minta kepada manusia, kita harus dikenal oleh manusia, tidak. Kita selalu melakukan sesuatu tadi hanya karena Allah, apapun bentuknya. Sekalipun kita umpama contoh kita dikenal orang, tapi dimulai karena Allah. Nah, kenapa? Itu ujian yang diberikan Allah Ta'ala itu bermacam-macam cara. Misalnya kita kepengen kamu kepengen sukses. Kesuksesan kita itu jangan kamu anggap itu adalah sesuatu keberhasilan, bukan, tetapi itu adalah ujian. Jadi sering pernah saya sampaikan kemarin, orang yang sukses itu kita kesana ceritanya adalah orang yang bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Nah, jadi itu yang dikatakan sukses. Tapi apa yang kita dapatkan itu belum dikatakan kita sukses. Kan pernah gue cerita Nabi Ibrahim, kenapa dia itu diangkat Khalilullah. Tahu nggak kamu? Nabi Ibrahim itu diangkat, dia itu derajatnya Khalilullah. Dia itu berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah yang kita sembah, Allah lah yang maha memberi pertolongan. Nah, dengan kita manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kenapa Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah? Dia selalu menghargai tamunya. Kita kaji sedikit. Siapapun tamu yang datang, dia hormati, dia hargai. Itu satu. Yang kedua, kalau Nabi Ibrahim makan, pasti ada orang yang mengawaninya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau nggak ada kawannya makan, itu Nabi Ibrahim, maka dia tersebut belum makan. Cara sampai dalam riwayat dan ceritanya, Nabi Ibrahim tadi mau makan, karena nggak ada orang yang dia nampak. Ditunggu dulu di tepi jalan itu, nyari orang supaya ada makan dengan dia. Itulah sehingga dengan cara itulah Nabi Ibrahim ya, sehingga Allah mengangkat dia pangkatnya Khalilullah. Itu pentingnya kita menghargai orang lain tadi. Itu dia bilang tadi, berbagi dengan orang lain. Itu makanya sering saya katakan juga, orang itu masuk surga. Kita orang-orang belajar tauhid ini, orang itu masuk surga bukan disebabkan karena kealimannya, bukan karena dia tadi itu banyak ibadah dan segala macam, dia adalah orang-orang ahli ibadah, tidak. Tapi karena apa? Pertama, karena amalnya itu ada salah satu amal yang ia lakukan tadi, yang ia kerjakan tadi, satu amalan itu memang betul-betul ikhlas dia karena Allah. Karena satu itulah dia masuk surga. Sebab karena yang ikhlas satu.
Yang lain-lain itu tidak dinilai oleh Allah. Dari tengok oleh Allah. Itu makanya ada nenek bismillah. Yang pernah cerita itu kan? Ada karena nenek kul wallah. Jadi semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu mulailah kita tadi karena Allah. Mengikhlaskan begitu. Berbagi namanya. Nah, di sini kita belajar sekarang diri yang terdiri. Jadi diri yang terdiri itu adalah dinamakan ain kharijiyah. Kenapa dikatakan ain kharijiyah? Ain itu artinya kan yang ada. Ain itu artinya, boleh ceritakan sedikit, yang ada. Kharijiyah apa artinya? Keluar, yang luar. Berarti jasad yang di luar. Ain artinya bentuk, kharijiyah adalah yang di luar. Ain kharijiyah. Ada 4. Mana dia? Api, angin, tanah. Atau api, angin, air, tanah. Api, air, angin, tanah ini dulu kita cerita bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari api, daripada angin, daripada air, daripada tanah. Api itu sekalian darah pada kita diciptakannya oleh Allah Ta'ala dari api. Itu makanya kita emosi itu merah telinga kita. Nampak kadang-kadang merah nampak telinga kita. Kenapa? Darah tadi. Kita nggak terkontrol lagi emosi tadi. Kita belajar tasawuf ini mengkontrol emosi tadi dengan menyikapinya bagaimana, membalikkan sesuatu tadi kepada Allah. Karena emosi itu adalah kebiasaannya akan dikontrol oleh iblis. Orang yang suka emosi itu biasanya iblis yang kontrol. Cobalah kalau kalian marah, itu tidak jelas lagi itu. Umpama satu contoh, memukul saja itu tidak ada tentunya lagi itu, jurusnya lagi itu. Ya enggak? Padahal dia pernah belajar silat ini. Dia bahkan pernah belajar karate ini. Tapi karena sudah emosi, lupa lagi itu jurus karatenya. Meninju pun kadang-kadang nggak ada aturan lagi itu. Orang muter-muter begini bagaimana? Ya enggak? Karena emosi tadi udah ada terkontrol. Tapi kalau kita terkontrol emosi kita marah tadi, pasti kita mempunyai sebuah teori. Kita pasti berpikir, nah ini pukulan orang ini, misalnya contoh, ini pukulan orang ini arahnya ke sini nih, karena kita kontrol. Tapi kalau nggak terkontrol, mukul kita aja yang mukul nggak terarah, nah itulah emosi tadi. Nah, cara untuk menghilangkan emosi kata Rasulullah ada yang pertama, salah satunya adalah berwudu, kan begitu. Nah, itu jalan satu. Yang kedua, cara untuk mengontrol emosi tadi, anggaplah sesuatu yang ada tadi dibalikan. Balikan maksudnya tadi, oh dia begini, berarti ini adalah syaitan. Emosi itu begitu, dibalikan. Nah, kalau kita ingin berkawan dengan kebenaran atau dengan malaikat lah bahasanya itu, malaikat kan gak ada dosanya, dan kebaikan, nah berarti kita mengkontrol diri kita tadi adalah dengan apa caranya? Yaitu orang bilang sabar. Sabar itu bukan si sabar. Bukan Sabarudin. Ya, kemarin dia bilang, bukan si sabar. Arti dari sabar tadi itu mengembalikan sesuatu hal, apa yang terjadi emosi tadi dengan tenang. Sikapi begitu. Oh, semuanya ini adalah terbaik untuk saya. Nah, itu begitu caranya. Untuk mengontrol emosi. Nah, bernama azim artinya kebesaran. Artinya dari api tadi bisa pula dipergunakan untuk kebaikan. Tapi jangan dijadikan sebuah keburukan. Kalau sudah keburukan, itulah kata Allah dalam surah Yasin, innasyaiton lakum adum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tapi kalau untuk kebaikan tadi bisa dia besar. Mana besarnya? Ketika itu tujuan api tadi semangat. Darah kita itu akan kita pergunakan dengan apa? Dengan cita-cita, dengan semangat, dengan kebijaksanaan, dengan jati diri dalam hidup kita. Kita berikan sebuah semangat dalam hidup kita. Tujuannya adalah dari api ini. Dari api ini. Mana contoh-contoh Rasulullah? Fastabiqul khairat, umpama berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu contoh. Apa yang contohkan lagi? Manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapat, umpama. Atau utlubul ilmi wal mahdi ilal lahdi, setelah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, atau utlubul ilmi ila bisain, setelah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Itu adalah semangat gitu. Untuk menimbulkan kita semangat. Tapi jadi datangnya dari apa? Dari darah kita. Setelah itu angin, sekalian angin itu diciptakan Allah sekalian aurat pada kita. Tempat terjadi sifat Allah yang bernama kekuatan, kawi. Nah, angin itu sekalian aurat pada kita, tempat terjadi sifat Allah. Mana apa tadi? Urat tadi? Aurat. Mohon maaf ya, bukan aurat maksudnya. Urat ya, salah dokon ya, minta maaf. Urat yang ada dalam tubuh kita ini diciptakan Allah dari angin, ya. Nah, kalau tidak apa pendorongnya? Darah kita tadi. Pendorong darah kita itu apa? Oksigen. Oh, oksigen. Nah, itulah angin tadi. O2 tadi. Yang mengalirkan ke tubuh awak, membaguskan paru-paru awak. Nah, sehingga pernapasan awak selalu mengucapkan kalimat Allahu, Allahu. Jantung kita kan begitu. Allahu, Allahu. Jangan dibalik-balikan. Allah, Allah. Jangan. Nah, nanti akan kita kaji juga. Ada juga orang yang membaca Allah. Apa tujuannya? Ada juga nanti tujuannya. Nah, tetapi sebenarnya kalau untuk tubuh kita itu bukan Allah, yaitu adalah Allah. Allah. Kita kaji tubuh ini. Allah diri kita. Nah, yang ketiga air sekalian tulang pada kita, tempat terjadi sifat Allah yang bernama muhyi. Artinya menghidupkan. Jadi kekuatan kita yang ada dalam diri kita itu tulang. Kalau nggak bakal bisa berdiri kalau tidak ada tulang, ya enggak? Nah, mungkin daging aja. Jadi kalau tulang kita tadi itu makanya kalau beliau pernah belajar di dalam kitab senjata mukmin namanya Silaul Mukmin. Itu ada itu bacaannya. Pernah udah dikasih itu belum ya? Apa itu? Wa bihaqqil yu'il izama wahyar ramim. Bihaqqil yu'il izama wahyar ramim. Dengan kebenaran yu'il izama wahyar ramim. Tulang-tulang yang rapuh itu bersatu. Itu cerita apa itu? Masih ingat? Cerita umat Nabi Isa meminta burung dihidupkan lagi. Masih ingat itu kan? Dicencanglah burung itu hidup-hidup. Dicencanglah burung itu sampai sehalus-halusnya. Lalu mereka itu kalau memang betul engkau Rasul ya Nabi Isa, maka minta kalah sama Allah Ta'ala. Yuhyil idhama wahyar ramim. Hidupkan kembali itu burung idhama wahyar ramim. Maka bersatulah tulang-tulang belulang burung itu bi idhama ramim. Ya. Seperti semula bersatu kembali tulang belulang itu. Itu juga ada, itu boleh diamalkan juga. Yuhyil idhama wahyar ramim, yuhyil idhama wahyar ramim. Itu diamalkan pagi subuh. Misalnya kamu kalau mau mandi ke batang air atau mandi di sumur, itu
dibaca doa supaya tubuh kita segar lagi itu kamu baca. Inilah ambil air itu atau pakai gayung atau di apa itu, baca itu Bismillahirrahmanirrahim, yuhyil idzama wa yarramim. Itu bacaannya, yuhyil idzama. Dapat itu surah apa itu? Yasin. Surah Yasin ada. Yuhyil idzama wa yarramim. Tengok di surah Yasin itu. Biasanya itu orangnya awet muda kalau suka makul baca itu. Habis siap mandi atau awalnya? Mau mandi pertama, kita tengok orang muda aja begitu. Gimana dia pernah bertemu dulu seperti itu juga terus. Kadang-kadang muda pula lagi dia daripada anaknya kadang-kadang. Nampak orang. Dan seperti Buya, anak saya udah kumisnya ya udah tebal itu. Ayahnya karena kumis. Enak. Iya, Ustaz. Gak maksudnya gini, artinya tadi ketika kita mau mandi itu Bismillahirrahmanirrahim, yuhyil idzam wa yarramim, yuhyil idzam wa yarramim, yuhyil idzam wa yarramim. Jangan dia tulang tadi akan kembali karena tulang itu akan bisa menimbulkan cahaya wajah kita, tubuh kita, itu akan bisa nampak bercahaya. Jadi boleh sering itu dibaca ya. Nah, tanah. Jadi hidup di tubuh kita tadi itu tadi air tadi ya. Tanah sekalian daging pada kita. Tempat terjadinya sifat Allah yang bernama Hakim. Hakim apa artinya? Mulia atau bijaksana. Nah, kulit kita itu dan daging kita itu akan kokoh di tubuh kita, menempatkan pada tempat yang baik. Jadikanlah daging kita tadi. Mana tempat yang menempati yang baik daging kita tadi? Salah satunya menjaga daging kita dan kulit kita tadi dari hal-hal yang tidak baik, supaya dia timbul cahaya. Kemarin pernah Buya bilang, ketika kamu ingin menimbulkan cahaya di tubuhmu, maka diangsur-angsurlah ketika kamu mandi tadi. Cara Ibu contohkan tadi, boleh dengan doa begini, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dikala bagiku ya Allah manusia yang bertobat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa artinya itu? Suci. Dikala aku yang suci, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi kalau bagiku itu adalah manusia atau hamba yang beramal baik, yang berbuat baik. Itu pun juga boleh dibaca itu. Itu kan doa setelah berwudu sebenarnya. Kalau dia sering melakukan itu tuh mau mandi itu. Kalau dia biasanya mau mandi habis berwudu juga, mau mandi juga boleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan dia sikan doa. Ada orang cerita bertanya, mandi tobat itu ya, kita mau bertobat harus mandi. Jangan mau mandi bertobat, mau bertobat aja baru mandi taubat. Kalau bisa kapan mandi taubat? Ini mau masuk tarikoh aja dia mandi taubat. Selama ini tidak pernah dia berdoa mandi taubat. Kasih jeruk purut, dah pergi sana mandi. Anak santri kan mandi sana. Mandi taubat. Sekali itu aja nya. Enggak pernah lagi mandi taubat. Siapa ya kamu nanti mau mandi terus mandi bertobat terus mandi taubat. Tapi jangan taubat. Kamu salah dengar bulan mandi taubat katanya. Tahu taubat? Kolam. Mandi dicari kolam.
mandi taubat. Itu aja doa. Nah, kalau masuk tarikat kan itu doanya, nawaitu taubati nawaitul wusla taubati alal maksiati zahir wal batin karena Allah Ta'ala. Kalau ini ndak mandi rutinan namanya, itu dibaca Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah terus